Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Rindu, kita akan belajar bahasa Indonesia yang mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai novel. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Ibu sudah membawa sebuah novel. Anak-anak pernah nggak sih membaca sebuah novel? Novel berjudul apa yang pernah anak-anak baca? Siapa penulisnya? Nah, anak-anak suka tidak membaca sebuah novel? Kira-kira apa sih yang menarik dari sebuah novel itu? Pasti yang menarik adalah isi dari cerita novel tersebut. Bisa dari cerita tokohnya yang baik hati, tokohnya yang penuh ambisi dan sebagainya, atau latar dari sebuah ceritanya yang menarik, seperti di luar negeri atau di sebuah pedesaan yang indah, seperti di sekolah dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu kita akan pelajari pada materi kali ini, yakni mengenai isi dan kebahasaan dalam novel. Di sini Ibu akan menyajikan sebuah novel, penggalan novel ya, yang berjudul Dilan 1990 karya P.D. Baik. Nah, anak-anak bisa mengamati terlebih dahulu bagaimana cerita dari novel ini. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, selesai. Nah, di dalam novel tersebut banyak sekali terkandung unsur intrinsik seperti tema, latar, tokoh, plot atau alur, dan juga amanat. Nah, tidak hanya itu, juga terdapat unsur kebahasaan yang sangat kompleks dan sangat bagus, karena bahasa itu penting agar menarik pembacanya. Nah, seperti itu ya. Hal tersebut akan kita bahas satu persatu. Pada materi pertama, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik atau isi dari sebuah novel. Nah, dalam sebuah novel itu mempunyai isi atau unsur intrinsik berupa tema, plot atau alur, ada penokohan, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Nah, untuk poin yang pertama, di dalam novel terdapat tema. Nah, tema adalah dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut ide utama, hal yang mendasari dari sebuah novel atau tujuan utamanya. Nah, dalam novel, misalkan tema-tema dalam novel, contohnya ada di novel ini yang judulnya Assalamualaikum Calon Imam, yang tema tentang kisah percintaan seorang gadis yang menanti calon imam atau jodoh atau suaminya. Di tema-tema yang lain, contohnya di dalam sebuah novel ada seperti tema tentang persahabatan, tema tentang keluarga, lingkungan. Yang poin selanjutnya, yang poin kedua, di dalam sebuah novel terdapat plot atau alur. Nah, alur ini merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis saja, tetapi juga ada urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Alur ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada alur maju atau progresif. Yang kedua ada alur mundur atau regresif, dan yang ketiga ada alur campuran. Nah, alur campuran ini perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya yang poin ketiga. Poin ketiga
di dalam sebuah unsur intrinsik novel terdapat juga penokohan. Nah, penokohan adalah bagaimana sih seorang pengarang itu menampilkan tokoh-tokohnya di dalam ceritanya, di dalam novel tersebut, yakni tentang kita di sebuah novel itu kita tahu tentang karakter-karakter tokoh, seperti wataknya seperti apa, mungkin dari bentuk fisik, dari perannya di situ seperti apa, pelukisannya. Nah, jadi tokoh itu sangat penting ya bagi di dalam sebuah novel, karena tokoh di situ yang berperan atau yang merupakan bagaimana di situ terjalin cerita, yakni dari pelajaran-pelajaran dari kegiatan sehari-hari seperti itu dari tokohnya. Nah, tokoh itu dari segi pelakunya di dalam sebuah cerita novel, nah itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita mengenal adanya tokoh protagonis atau tokoh utama yang cenderung bersifat atau berakhlak baik. Nah, digambarkan itu seorang tokoh utama itu baik dan selalu mendapat masalah seperti itu. Jadi kayak dia poin utamanya gitu di dalam sebuah novel. Nah, selanjutnya yang dibagi menjadi yang keduanya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini tokoh yang menjadi musuh utama atau tokoh yang berlawanan dengan protagonis. Tokoh antagonis ini biasanya digambarkan dengan sifat yang sedikit lebih buruk atau tidak bersahabat, selalu menimbulkan konflik di dalam sebuah kehidupannya, terutama di dalam sebuah novel. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada tokoh tirtagonis. Nah, teman-teman, kalau yang tokoh tirtagonis ini merupakan tokoh pembantu atau tokoh yang sifatnya itu penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, di sini dia tuh sikapnya tuh netral. Kadang tuh bisa berpihak ke yang antagonis, yang utama, dan yang protagonis, seperti itu. Nah, selanjutnya lanjut ke poin selanjutnya, ada unsur yang keempat, yakni latar. Latar dibagi menjadi 3 ya. Ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Nah, latar kita terangkan dulu tentang latar waktu. Latar waktu ini di mana cerita tempat di mana masa ya. Nah, waktu itu masa. Jadi masa itu waktu jalan di mana jalannya cerita di dalam novel tersebut sedang berlangsung. Jadi seperti misalkan di waktu sore hari menjelang maghrib, pagi hari, pagi buta, siang hari, seperti itu. Terus ada waktu seperti minggu kemarin. Nah, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ada latar tempat. Latar tempat ini di mana lokasi atau kejadian suatu peristiwa itu terjadi, seperti itu. Nah, misalkan dalam novel itu dikisahkan di tempatnya itu di sebuah sekolah. Nah, itu latarnya sekolah. Latar itu bisa di kantin, bisa di masjid, mungkin bisa di pasar dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke latar suasana. Nah, suasana itu bagaimana sih emosi atau keadaan gitu di dalam novel. Misalkan suasananya itu lagi panas-panasnya ya. Panas-panasnya itu maksudnya bukan yang cuacanya itu bukan, tapi karena konflik kayak gitu, berarti suasananya lagi tegang. Karena ada konflik itu suasananya bisa hening, dingin atau dan sebagainya. Kita lanjut ke poin yang kelima. Poin kelima ada amanat. Amanat itu yakni pesan dari seorang pengarang kepada pembacanya di dalam sebuah novel. Jadi sebuah novel itu mempunyai amanat itu
yakni cara penyampaiannya secara tidak langsung atau pembaca perlu membaca cerita dari awal sampai akhir sehingga baru bisa menemukan apa pesan dari penulis. Jadi kayak menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua itu ada pesan secara tersurat ya. Jadi pembaca itu bisa langsung menemukan amanatnya karena sudah pembaca ketika sudah membaca dapat langsung menemukan pesan atau amanat tersebut di dalam novel tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir ada bukan yang terakhir, yang keenam. Nah, yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penyajian cerita atau peristiwa tersebut berdasarkan posisi pengarangnya. Pengarang itu dapat secara sudut pandang pengarang dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan dia, sudut orang pertama itu aku. Nah, selanjutnya yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam sebuah novel itu merupakan suatu corak pemilihan bahasa yang digunakan oleh si penulis di dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada yang mengajak. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan contoh penggalan teks sebuah novel berjudul Dilan 1990. Nih, anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu ya. Nih, sambil Ibu nanti bacakan, teman-teman anak-anak bisa menyimak. Ya, sambil menyimak, Ibu akan sedikit membacakan cuplikan atau penggalan dari novel Dilan 1990. Bisa diperhatikan dan teman-teman juga bisa memperhatikan secara mandiri dan identifikasilah unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan seperti tadi ya. Kita akan coba bersama-sama. Yang pertama judulnya adalah novel Dilan 1990. Nah, paragraf pertama, cinta walaupun sudah berlalu sekian lama tetap saja saat dikenang begitu manis. Milea, dia kembali ke tahun 1990 untuk menceritakan seorang laki-laki yang pernah menjadi seseorang yang sangat dicintainya. Nah, di sini udah dapat kita identifikasi. Untuk yang pertama, kita menemukan adanya tokoh utama, tokoh perempuan yang bernama Milea. Dia kembali ke tahun 1990 untuk menceritakan seorang lelaki. Nah, dia tuh menceritakan seorang lelaki, entah itu siapa. Nah, lelaki itu yang sangat dicintainya bernama Dilan. Nah, mungkin ini Milea itu menceritakan kembali sosok orang yang dicintainya, yakni pacarnya atau yang bernama Dilan. Jadi ada tokohnya, kita identifikasi ada dua, Milea dan Dilan. Nah, selanjutnya dari segi paragraf pertama ini kita bisa menemukan adanya sudut pandang. Nah, adanya alur mundur karena Milea kembali ke tahun 1990. Seperti itu. Yuk langsung kita di bagian akhir aja ya. Nah, sampai pada waktu Milea memutuskan hubungannya dengan Benny atau pacarnya di Jakarta, ia cowok yang sangat emosian dan manja. Karena suatu hal yang gak perlu dijelaskan, semenjak itu hubungan Dilan dan Milea semakin erat. Nah, seperti itu. Nih graf akhir-akhir ini yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini, dengan penuh perasaan, mengundang Milea Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Juga berarti di latarnya sekolah, seperti itu. Alurnya itu dalam novel Dilan itu beralurkan mundur. Nah, bisa bagaimana buktinya? Karena dalam teksnya itu Milea memperkenalkan segala macam tentang dirinya, kisah cintanya dan keluarganya
pada bab kedua, Milea akan menceritakan tentang perjalanan cintanya bersama Dylan pada tahun 1990. Nah, mungkin dari situ tuh dia flashback lagi ke tahun 1990 seperti itu. Nah, selanjutnya watak atau tokohnya. Yang pertama tadi kita tahu ada tokoh Dylan. Nah, Dylan ini tokoh seorang cowok. Ya, tokohnya Dylan ini digambarkan sebagai anggota dari geng motor. Dylan baik hati, romantis, dan juga jagoan cerdas, dan banyak cewek-cewek yang suka. Nah, selanjutnya Milea itu cewek cantik, teman sekolahnya Dylan. Milea itu merupakan murid pindahan atau murid baru dari Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian latar tempatnya itu berada di sekolah, di warung Bu EM, rumah Milea, rumah Dylan di Bandung. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari gaya bahasanya novel Dylan itu berbeda ya, penulisan pada pada buku-buku sebelumnya ya, dan sederhana namun berkesan. Nah, buku ini Dylan ini bahasanya Indonesia yang nyaris baku, susunan kalimatnya kadang tak lazim diputar-putar, dan terdapat kesan filosofis dalam kesederhanaan diksinya. Selanjutnya yang terakhir kita ada analisis tentang amanatnya. Ingat masa-masa SMA seperti itu, masa-masa jatuh cinta. Pandangan dari novelnya itu bernuansa 90-an, jadi mengingatkan pembaca pada tahun itu. Kita bisa tahu bagaimana sih kisah percintaan yang komunikasinya itu zaman dulu pakai telepon, yang kayak zaman sekarang semua orang udah punya telepon genggam. Seperti sudah nih paham mengenai tadi tentang unsur intrinsik dari sebuah novel. Nah, nanti akan Ibu berikan tugas untuk menganalisis novel yang berjudul Bumi karya Terelie, menganalisis menentukan unsur-unsur intrinsiknya ya, seperti tadi. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang kedua tentang kebahasaan dalam sebuah novel. Kebahasaan novel itu bahasanya emotif atau pengarang menghidupkan perasaan atau menggugah emosi kita sebagai pembaca. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam novel dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Ditulis berdasarkan pandangan hidup pengarangnya. Ketika kita membaca sebuah novel, kita seakan-akan mengetahui bagaimana sikap pengarang terhadap masalah-masalah atau konflik yang dihadapi tokohnya. Seperti itu. Selanjutnya, bahasa yang ketiga itu bahasa dalam novel itu cenderung konotatif. Nah, konotatif itu maksudnya bukan makna sebenarnya atau makna yang di luar dari makna sebenarnya. Nah, konotatif itu ada yang pertama bisa bersifat positif dan yang kedua bersifat negatif. Kalau yang positif itu mengandung makna positif. Contohnya anak emas atau anak kesayangan. Terus anak kembang desa berarti gadis yang cantik. Terus kalau makna negatif itu kiasan yang mengandung makna negatif. Contohnya tikus artinya koruptor. Terus contohnya serigala berbulu domba artinya apa? Orang jahat yang berpura-pura baik. Terus yang keempat, bahasa denotatif, bahasa yang menggunakan kalimat-kalimat denotatif. Selanjutnya yang kelima, bahasa ekspresif yang memberikan gambaran atas suatu pribadi pengarang atau suasana hati tokoh dalam cerita. Nah, yang keenam ada bahasa dalam novel yang juga menggunakan kata-kata khusus seperti itu. Nah, yang pertama ada kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, temporal, kronologi seperti itu. Contohnya itu ada mula-mula, sejak saat itu, kemarin, malam itu, dan sebagainya. Terus ada kata kerja, menggambarkan tindakan atau kata kerja material. Contohnya misalkan kalau di dalam sebuah novel itu seperti ini, si tokoh membanting bukunya dengan kesal. Yang selanjutnya ada kata kerja yang menggambarkan pikiran atau perasaan dalam sebuah cerita. Contohnya menginginkan, menganggap, dan sebagainya.
yang terakhir, poin E, kata sifat. Kata sifat ini digunakan pengarang untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai tokoh. Ini contohnya itu gambaran jelas mengenai ciri fisik, misalnya tinggi, kurus, ramping, seperti itu ya. Sekarang murid-murid sudah paham. Terakhir, kembali dari poin materi tadi. Yang pertama tentang unsur intrinsik. Jadi sebuah novel itu isinya itu bisa mencakup tentang tema, penokohan, latar, amanat, gaya bahasa, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam novel itu juga terdapat unsur kebahasaan, misalnya menggunakan kata konjungsi, menggunakan kata sifat, terus menggunakan makna konotatif, denotatif, seperti itu. Kata yang bermakna konotatif, denotatif, atau yang sifatnya bahasanya itu ekspresif, menggambarkan seorang pengarangnya, emotif, seperti itu. Nah, untuk tugas mandiri, anak-anak ibu akan meminta untuk mengerjakan lembar LKPD tugas mandiri, yakni merancang novel. Nah, tolong nanti perhatikan tentang kebahasaan dalam rancangan novel yang anak-anak bikin ya. Buat untuk pertemuan selanjutnya mungkin akan ibu koreksi. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan menyenangkan. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan waktumu untuk belajar agar nanti kamu mendapatkan banyak manfaat dan banyak membuka peluang-peluang kesuksesanmu